Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Jadi kalau manusia punya jantung, surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Bagus sekali kalau bisa dibaca tiap malam. Kalau hari Jumat, surat Yasin, kemudian surat Al-Kahfi. Kita sering sekali membaca surat ini. Dengan kita mengkaji, mudah-mudahan semakin sering kita membaca, semakin menghayati isi makna surat Yasin. Kita langsung ke ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, dan lalu ditiuplah sangkakala. Asur sangkakala ini yang niat ini malaikat Israfil. Ini tiupan kedua. Tiupan pertama terjadi kiamat. Nanti kita pelajari di berbagai surat, antaranya surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, di sana disebutkan gunung-gunung diangkat oleh Allah dan dibenturkan dukkata wahidah, sekali benturan. Nah, lalu waqa'atil waqi'ah, lalu terjadilah kiamat. Terjadinya kiamat itu sudah tidak ada orang beriman. Seluruh dunia isinya orang kafir, orang musyrik. Orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, itulah tiupan pertama malaikat Israfil meniup yang pertama, terjadi kiamat. Wa nufikha fis-sur, lalu ditiuplah sangkakala, tiupan kedua. Fa'idahum, maka ketika itu mereka manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, minal ajdathi, dari alam kuburnya dalam keadaan dihidupkan oleh Allah, ila rabbihim yansilun, mereka semuanya keluar menuju Allah untuk menerima hisab. Disitulah di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Rasul bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. La tazalu qadama 'abdin, tidak bisa bergeser dua telapak kaki seorang hamba di padang mahsyar hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya 4 hal dan bisa menjawab. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa saja. Tentu dikurangi umur sebelum balik dan umur sebelum pikun. Apa setelah pikun? Kalau sudah pikun, pikiran tidak bisa normal lagi. Wa jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semuanya akan dihisab oleh Allah. Wa an malihi, tentang harta bendanya, min ainak tasabahu, dari mana diperolehnya, wa fima wada'ahu, dan digunakan untuk apa saja. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, ma'adha amila fi, apa yang sudah dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Masya Allah.
semuanya menuju kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka semua manusia benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepadanya. Ini ayat ke-51, 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka manusia berkata, ya wailana, oh alangkah celaka kami. Man ba'atsana, siapakah yang telah membangkitkan kami? Min marqatina, dari tempat tidur kami. Ini perkataan orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat. Hadza, inilah ma sesuatu wa'adallah wa'adar rahman, yang Allah yang Maha Pemurah telah menjanjikan bahwa akan ada kebangkitan sesudah alam kubur. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh seluruh rasul, para rasul-rasul. Jadi ini perkataan orang kafir yang tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka sebenarnya terkejut. Waduh, celakanya kami, ternyata ada niat hari kiamat. Ternyata ada niat kebangkitan sesudah alam kubur. Padahal mereka waktu di dunia dulu nggak percaya. Jadi orang-orang kafir itu terkejut sekali. Ya wailana, alangkah celaka kami, ternyata ada niat kebangkitan sesudah alam kubur. Man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami? Min marqatina, dari tempat tidur. Hadza, inilah kejadian, inilah ma wa'adar rahman, apa yang telah pernah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benar seluruh apa yang disampaikan oleh para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. In, tidaklah kanat keadaannya, illa kecuali sayhatan wahidah, sekali teriakan, sekali tiupan trompet. Fa idza, maka tiba-tiba hum, mereka manusia semuanya dihadirkan, dihidupkan, jami'un, ali muhdharun, semuanya dihadirkan di hadirat Allah. Jami'un, seluruh manusia, tidak ditinggalkan seorang pun. La yughadiru ahadan, di surat Kahfi itu. Tidak ditinggalkan seorang pun, seluruh manusia dibangkitkan. Ladaina, menuju kami Allah, mempertanggungjawabkan semua nikmat di hadapan Allah. Dan waktu itu sendiri-sendiri, masing-masing orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri itu 3. Sabda Rasul mengatakan semuanya sendiri-sendiri. Rasul ditanya sahabat, wahai Rasulullah, engkau juga demikian? Iya, aku juga sendiri. Yaitu ketika dihisab Allah, ketika ditimbang, dan ketika melalui Siratul Mustaqim, melalui jembatan yang berhasil sampai surga, banyak yang berjatuhan masuk neraka. 3 itu sendiri-sendiri. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, anak tidak bisa menolong bapak, bapak tidak bisa menolong anak. Sebagaimana disampaikan Allah di surat Luqman, Luqman 33. Wahai manusia, takutlah akan suatu hari bapak tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong bapak, dan seterusnya. Jadi ingkanat
tidaklah keadaannya illa kecuali sayhatan wahidah, sekali teriakan, sekali tiupan. Faidahum, maka seketika mereka manusia jami'un semuanya ladaina menuju kami Allah muhdharun dihadirkan. Ayat 54, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma, maka pada hari itu la tuzlamu, tidak bakal dizalimi syai'an, sedikit pun, nafsun, akan seseorang. Setiap orang tidak akan dizalimi sedikit pun, ditegakkan keadilan oleh Allah seadil-adilnya. Wala tujzauna, dan tidaklah mereka manusia dibalas illa kecuali ma kuntum ta'malun, apa saja yang mereka lakukan. Sekecil apapun ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik ada balasannya. Ini bagi-bagi tisu. Bagi-bagi tisu. Catatan semua ya. Membersihkan masjid, ada kotor, ambil masukkan ke kotak sampah. Semuanya, yang kecil yang besar, semuanya tujzauna, diberi balasan. Nah, berikutnya ini menarik sekali. Ayat 55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Inna, sungguh, ashabal jannah, penghuni surga, al-yawma, pada hari itu, fi syughulin, dalam keadaan kesibukan, fakihun, mereka penuh kesenangan. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan hidup mereka. Mereka dan pasangan-pasangan hidupnya mereka yang sesama-sama menjadi ahli surga, beriman dan beramal soleh. Fi zilalin, di dalam naungan. Kalau kita di bawah pohon yang besar, tengah hari panas terik, sejuk nggak di bawah pohon yang besar? Oh, sejuk sekali. Di bawah naungan penuh oksigen. Bayangannya seperti itu. Di bawah naungan, fi dhilalin, di bawah naungan yang sangat sejuk. Alal araiki, mereka berada di atas dipan-dipan. Muttaqiun, bersandar. Bersandar, menikmati kehidupan yang sangat nyaman. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan surga. Walahum, dan bagi mereka, ma, segala apa saja, yad'un, yang mereka minta, yang mereka inginkan. Masya Allah. Jadi para perokok di surga, kata Ustaz Abdul Somad, boleh nggak merokok di surga? Ya, boleh saja, tapi apinya di neraka. Jadi inilah gambaran surga ini. Lahum fiha, di dalam surga, fakihatun, buah-buahan surga. Walahum, dan untuk mereka, ma, segala apa saja, yad'un, yang mereka inginkan, yang mereka minta. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah menyampaikan ucapan salam kepada mereka. Salamun, salam, keselamatan, qawlan min rabbir rahim, sebagai ucapan dari Allah yang Maha Penyayang. Masya Allah. Mungkin sampai sini dulu sebagai pembuka. Di setiap membaca surat Yasin sampai ayat 51 terbayang. Seperti inilah nanti yang akan dialami. Terima kasih. Seperti inilah yang akan dialami oleh manusia semuanya. Yang beriman dan beramal soleh selamat, yang kafir akan mengalami kesusahan, dan itu abadi sepanjang masa. Alhamdulillah.
Bapak Ibu mungkin bisa melanjutkan apa yang kita bahas. Ustaz Ibar, silakan. Mic-nya pinjam dulu Pak Haji sebentar ke Pak Ibar. Iya, silakan. Alhamdulillah. Mati bebas. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, dari penjelasan kita tentang Al-Quran Surah Yasin ini tentunya memberikan kekuatan bagi kita bahwasanya kiamat itu sudah pasti akan datang. Hanya saja kita tidak diberikan hak atau pengetahuan tentang secara terperinci kapan datangnya atau terjadinya hari kiamat itu. Namun di ayat ini, Al-Quran Surah Yasin ini sudah jelas memberikan gambaran kepada kita semua sebagai orang mukmin bahwasanya al-yawma nakhtimu ala afwahiha, kan? Ayatnya ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pun ditiup dan seketika itu bergerak dengan cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Sangkakala memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah bentuknya seperti trompet sebagaimana kita mengenal trompet di dunia ini, atau dalam bentuk yang lain. Dan hal ini juga wallahu a'la alam, Allah sendiri yang mengetahui tentang bentuk sangkakala itu. Namun gambaran terjadinya hari kiamat ini ada beberapa perbedaan pendapat pula dari kalangan ulama bahwasanya tiupan sangkakala ini terjadi 2 kali. Namun ada sebagian lagi menyatakan bahwasanya tiupan sangkakala ini terjadi sebanyak 3 kali. Dan terjadinya kiamat atau tiupan sangkakala ini terjadi 2 kali selain daripada Al-Quran Surah Yasin ayat 51 ini dapat kita temukan juga di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Redaksinya hampir sama. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Sangkakala pun ditiupkan sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali. Ayat yang mendukung tentang ini adalah Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Redaksinya juga hampir sama. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika sangkakala ditiup sehingga mereka terkejutlah semua. Ada yang apa yang ada di langit dan semua ada yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tiupan sangkakala ini menurut ulama yang menyatakan bahwasanya sebanyak 3 kali tiupan sangkakala ini dilakukan oleh malaikat Israfil. Yang pertama namanya nafkhatul faza. Nafkhatul faza ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Ini dampak yang terjadi pada sangkakala ini adalah menggemparkan seluruh makhluk hidup, dan gambaran terjadinya tiupan pertama sangkakala ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kan ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Masya Allah, memang kalau kita menyaksikan daripada ayat ini dan menggambarkan
tentang kengerian atau kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat pada tiupan yang pertama ini. Kalau kita menyaksikan beberapa bencana yang terjadi di Sumatera ini sudah luar biasa ngerinya Pak. Nanti apalagi kalau seandainya tertiup, jadi tiupan sangkakala ini, dan sudah disampaikan oleh Ustaz Burhan bahwasanya kejadian ini tidak ditemui oleh orang-orang yang beriman. Walaupun sebesar biji zarrah di dalam hatinya ada keimanan, maka dia tidak akan menemukan peristiwa tiupan sangkakala yang pertama ini Pak. Jadi kalau kita menghayal atau memikirkan tentang kejadian sesuatu yang sangat mengerikan, misalnya terjadinya bencana yang menimpa diri kita sehingga membuat kita hancur, lalu pertanyaannya apakah kira-kira terjadinya kiamat itu seperti itu keadaannya? Maka kalau kita merasakan kehancuran seperti bagaimana kita menyaksikan di Sumatera, di Sibolga, di Padang, dan di beberapa tempat lainnya di Aceh, kalau itu kejadian yang mengerikan, maka pada tiupan yang pertama nafhatul faza ini adalah lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan Pak. Yang kedua, pendapat ulama tentang tiupan yang pertama dan yang kedua adalah nafhatul syai', adalah tiupan yang mematikan. Setelah kejadian semua alam semesta ini hancur, bumi-bumi bertabrakan, maka tiupan kematian yang mematikan semua yang ada di langit dan di bumi. Bahkan banyak riwayat kita mendapatkan siapakah makhluk yang terakhir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama menyatakan yang terakhir adalah malaikat Israel. Setelah semua yang hidup mati, maka yang terakhir Allah sendiri yang mencabut nyawa malaikat Israel. Ada lagi yang berpendapat yang terakhir malaikat yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memikul arasy. Para malaikat pemikul arasy ini yang terakhir yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, yang mana yang lebih tepat hanya Allah yang mengetahui. Dan kemudian yang ketiga, tiupan sangkakala yang disebut dengan nafhatul ba'ts. Artinya tiupan untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali semua manusia yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dampaknya ditimbulkan yaitu semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk dikumpulkan di padang mahsyar sebagai persiapan untuk hisab. Jadi semua manusia yang hidup di atas permukaan bumi, ketika mereka nanti semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadah baik yang tersembunyi maupun terang-terangan ketika mereka lakukan selama hidup di dunia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Inilah kira-kira penjelasan atau pendapat kami tentang tiupan sangkakala ini yang terjadi. Ada dua perbedaan pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil yang kita yakini kuat, yaitu bersumber dari Al-Quran. Ada yang menyatakan sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, tiupan kematian dan tiupan berbangkit. Ada yang menyatakan para ulama sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Yang pertama tiupan yang menghancurkan alam semesta, yang kedua dibangkitkan, dan yang kedua dimatikan semua yang hidup, dan yang ketiga dibangkitkan dari kubur mereka atau dari kematian mereka. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah, luar biasa sekali. Ustaz Ibar sudah mengaitkan antara surat Yasin tadi dengan berbagai ayat dan surat yang lain. Dan dari surat Az-Zumar, luar biasa sekali. Jadi tentang tiupan pertama tadi yang sudah kami sampaikan, di antara surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 13. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Maka apabila ditiup sangkakala pada tiupan yang pertama, nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fatukkata takkata wahidah. Lalu diangkat bumi itu, humilatil ardu, bumi diangkat oleh Allah, wal jibalu, dan gunung-gunung juga diangkat oleh Allah. Fatukkata, lalu keduanya dibenturkan, takkata wahidah, sekali benturan. Ayat 15, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Masya Allah.
Jadi bencana banjir yang melanda Sumatera bagian utara, bagian timur dan barat, Sumatera Barat, Medan yang di timur, Aceh, semua tahu sekarang banjir besar. Saya teringat dengan banjir besar di Sungai Bahoro. Sungai Bahoro di Sumatera Utara itu, masya Allah luar biasa sekali. Ya, jadi orang-orang menebang pohon-pohon di pucuk gunung, bertumbangan pohon-pohon. Allah menurunkan hujan lebat, hutan-hutan sudah gundul, air langsung turun ke bawah membawa batang-batang pohon yang sangat besar tadi meluluh lantakkan semua yang dilaluinya. Masya Allah. Waktu itu pas bulan Ramadan, tragedi Sungai Bahoro ini terulang lagi, luar biasa sekali. Jadi semuanya itu tangan-tangan manusia. Rumah mertua Prof di Masjid ada YouTube, videonya di banjir bandang, fondasi rumah tergerus air, rumahnya roboh. Banyak sekali tangan-tangan manusia yang merusak alam. Nah, jadi gambaran kiamat tadi digambarkan di berbagai surat, antaranya surat Al-Haqqah tadi. Kemudian nanti setelah kiamat terjadi, lalu tiupan yang kedua, dibangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, dari alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi tahap-tahapan kehidupan akhirat itu ada 7: alam kubur atau alam barzakh, kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah, hisab, lalu penimbangan, setelah penimbangan lalu sirat, kemudian surga atau neraka. 7. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati. Alam kubur adalah tahap pertama dari tahap-tahap kehidupan akhirat. Jadi kalau orang sudah masuk alam kubur, berarti sudah masuk ke alam keabadian. Nah, kemudian nanti dibangkitkan. Nah, berbagai riwayat tentang keadaan di padang mahsyar itu bisa dipelajari dalam berbagai ayat maupun hadis-hadis Nabi. Di antaranya sabda Rasul yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, nah, dua surat tadi akan menjadi serombongan burung yang melindungi pembacanya di padang mahsyar ketika panas sekali tadi. Jadi disebutkan khusus surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu sayap-sayapnya sambung menyambung, burung tadi melindungi pembacanya dari sematan matahari. Mataharinya sangat dekat, bahkan digambarkan manusia sangat banyak keringatnya, sampai ada yang keringatnya setinggi setinggi lehernya, tinggal kepala saja. Nah, jadi kemudian juga Rasul mengatakan bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran tadi bukan hanya sebagai burung, tapi juga bisa menjadi seperti awan yang melindungi pembacanya. Nah, jadi banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, disebut khusus oleh Rasul. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan juga, tidak akan bisa bergeser kedua telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa bergeser dua kaki hamba kecuali telah ditanya 4 hal dan telah bisa menjawabnya. Nah, jadi begitulah. Terima kasih Ustaz Tibar. Ada yang ingin menyampaikan dari untuk kita ini Pak Haji Basil Nale yang baru? Ya, silakan. Terima kasih. Baiknya makanya di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri dulu. Saya Adam ini malam pertama kali. Jadi mungkin kaidah-kaidah yang ini mungkin saya tidak dapat penuhi karena saya baru sekali ini. Ya. Selama ini saya tahu mau ikut tapi yang sakit. Ya. Sekarang Alhamdulillah sehat berkat doa-doa dari bapak-bapak, ibu. Jadi kami dapat sehat, dapat hadiah.
Em, saya kurang mendengar, kurang mengerti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Tapi karena ada banyak ngobrol, jadi kurang mengerti itu tadi maksudnya. Cuman memang di dalam Al-Quran ini kita lihat setiap halaman atau ayat atau itu berhubungan gitu. Berkaitan. Jadi ya oleh karena itu di sini sebenarnya saya ini mau bertanya sebenarnya. Boleh silakan. Kan pada ayat 51 itu 52 itu mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ya. Nah mereka yang berkata ini berkata betul atau mereka seperti kita misalnya ada orang mati, kita harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un di HP, atau kita mengucap saja karena supaya diri kita menyadari diri kita. Nah yang ini tadi mereka mengucapkan kapan ini mengucapkan? Karena ada saya pernah baca di YouTube itu bahwa pada hari kiamat itu manusia ini bingung nak nanya dengan siapa. Jadi menanyalah kepada nabi-nabi. Nanya nabi, tapi jawab nabi itu nambah nafsi. Jadi dewe, jadi tidak baca ada pertolongan lagi di situ. Nah, oleh karena itu mereka ini tadi yang berkata ini gimana mereka berkata, atau bahwa tidak dalam diri mereka, atau dia berkata kepada siapa itu tadi, atau orang non muslim orang kafir tadi itu bertanya kepada orang muslim bagaimana itu. Dan kemudian karena itu tadi tidak ada orang yang bisa nolong itu, tidak bisa. Kita nafsi tanya kepada nabi ini nafsi. Kemudian ada yang menarik saya baca itu, bahwa kita bangkit itu maaf ngomong tidak pakai ada baju, tidak ada pakaian, telanjang. Itu di itu di ceritanya itu. Nah aku mendengarnya itu ngeri Pak. Jadi bagaimana supaya kita tidak kena seperti ini, tidak kena seperti apa yang diazab itu. Saya kira mungkin itu yang untuk pertama-tama pertanyaan ini. Jadi kita ini untuk mengelak atau menghindar kejadian-kejadian seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Karena kalau misalnya sholat, ada yang sholat yang bagus, ada yang puasa yang bagus, ada yang sama segala-gala ibadah ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, ya tidak peduli siapa yang sudah beribadah atau tidak, hanya mereka tuh mengikuti semuanya. Seperti yang tadi kata Ustaz tadi, bahwa nanti kita nunggu itu lama sampai berkeringat karena matahari itu rasanya dekat, jadi berkeringat. Nah ketinggian keringat itu berdasarkan ibadah atau kekuatan iman amal seseorang itu. Ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai itu tadi sampai leher gitu. Nah itu jadi ngeri sekali kan. Kemudian nanti kalaulah sudah seperti ya tadi azab, sudah hisab, itu kita menurut kesirat tadi. Kesirat itu kalau baca di situ itu Rasulullah sudah duluan di sana. Jadi kita ini nak kesirat itu tadi, kalau amalnya banyak ya lancar seperti kilat. Ya. Kalau bahasa kita ini cak cak petir. Ya, secepat kilat. Ya, secepat kilat. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang isot. Untuk mendapatkan itu, apa yang harus kita kerjakan sebagai kita ini sebagai umat dari
sebagai umat ini di dunia ini. Karena dengar sekali ya, bahwa dahsyat sekali. Kadang sampai nangis kita bacanya. Jadi itu baik dulu Pak. Pokoknya pada intinya apa yang harus kita kerjakan untuk mengelak apa yang terjadi di dalam surat ini tadi. Ya, banyak tadi baca oleh Ustadz ini tadi tambah-tambahan tadi. Ngeri sekali gitu. Itu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bashir Nanlai. Pak Haji ini dulu juga aktif jamaah tetap kita di sini. Terus sekarang sekaligus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin, saya melihat yang ayat 65. Ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan berkata kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami bersaksi kaki-kaki mereka, dan bersaksi kaki-kaki mereka, arjuluhum, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat 65 ini saya baca itu. Wah, ini permintaan penyanyi Krisye kepada Taufik Ismail, pengarang ya, seniman, untuk dibuatkan syair. Nah, apa ya? Taufik Ismail mencari apola nggak ini kan. Akhirnya beliau sholat tahajud, minta sama Allah, Allah beri petunjuk untuk baca surat Yasin ayat 65 ini. Jadi memang mulut kita tidak bisa berkata-kata lagi, terkunci di yaumil mahsyar, nanti waktu di hari berhisab. Bersaksi tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, kulit kita. Nah, bagaimana itu kesaksian daripada tangan, kulit, kaki? Nah, ini jadi penelitian daripada para ahli. Nah, peneliti di Amerika Islam, mereka meneliti bahwa di tiap sel kaki atau kulit itu, di dalam sel itu, kita sudah tahu belajar di biologi, ada kromosom. Itu merupakan pita rekaman. Satu sel itu mengandung 46 kromosom, 23 pasang. Satu pasang itu mengatur kromosom jenis kelamin, apakah kita bakal menjadi laki-laki atau perempuan. Sedangkan 22 pasang lagi itu menentukan sifat kita, baik itu penampilan fisik, apakah mau berambut lurus seperti Ustadz Ibar, atau berambut keriting seperti saya. Di situ sudah ditanam, sebagaimana juga di surat yang dibaca hari Jumat pagi, waktu itu di dada dilengkapi dengan roh, kemudian ditentukan qadar dan qadarnya. Jadi sudah di print oleh Allah di kromosom tadi. Apakah nanti seseorang bakal penampilan fisiknya hidung mancung keluar atau mancung ke dalam, itu sudah di print di sana. Apakah berkulit gelap atau berkulit kuning langsat, apakah bersifat pemalu, bersifat pemberani, semua sudah diatur. Apakah di situ ada
nantinya bakal jadi penyakit jantung, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, sudah diprint oleh Allah SWT di surat sajadah tadi, ditentukan kadar dan qadarnya. Dalam kromosom tadi diteliti orang, ada bagian-bagian yang sudah ketemu. Ya. Isinya tadi apa? Apakah sifat mau jadi apa? Tapi ada juga yang bagian intron, namanya ada exon, itu ada ketahui, ada intron, itu tidak jelas bagi peneliti-peneliti non-muslim, peneliti barat selama ini. Tidak jelas, itu apa? Kok kosong. Peneliti Islam menemukan bahwa itu merupakan kaset rekaman. Pertama ditemukannya apa di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ayat pertama yang turun pada Rasulullah. Dan ditemukannya lagi surat-surat lain sesuai dengan turunnya Al-Quran tadi. Tentu yang diteliti tadi adalah orang yang muslim, yang memang membaca Al-Quran. Jadi kita ini yang membaca Al-Quran ini, Al-Quran itu ada terekam di dalam kromosom, di dalam sel kita tadi. Jadi tidak hilang. Itulah kenapa kita misalnya baca ayat, ya nyambung aja, ada keluarnya dari sudah mendarah daging, nah ini istilahnya gitu ya, keluar aja. Kalau hanya sekadar hafalan bisa lupa, tidak pernah lupa. Apalagi diulang. Nah juga nanti di exon tadi juga terekam kejadian-kejadian apa yang dilakukan tangan kita, terekam. Jadi tidak perlu mulut ditanya, kesaksian mulut. Cukup dilihat aja dari kromosom itu nanti, di setel ke komputernya keluar nanti. Oh dia sudah melakukan ini, langsung keluar rekamannya itu, ada videonya. Nah itu Pak Sihab lagi minum kopi, nah lagi makan mie, ada rekamannya di situ. Ada seseorang lagi maling, ada terekam. Ada orang masuk ke masjid kita bongkar celengan kita, ada CCTV-nya itu terekam di situ. Jadi tidak perlu lagi ditanya mulut, nah, karena mulut ini suka bohong. Lihat rekamannya di situ. Sehingga kesaksian inilah yang diperlihatkan. Jadi maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, ayat 54. Dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sesuatu yang kerjakan yang baik, kita beramal baik, insya Allah kita ini yang majlis tadabbur ini, perbuatan baik kita lakukan setiap hari, insya Allah rekamannya itu ada di situ, dan itu akan memberikan kesaksian kepada kita nanti di yaumul mahsyar. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi, masalah luar biasa sekali. Bahkan kulit kita akan bisa berbicara. Nanti ada ayat-ayat itu, kulit berbicara. Lalu ditanyakan, kulit, kenapa kamu bicara? Dia mengatakan, Allah yang membuat aku bisa bicara, bersaksi. Jadi pertanyaan Pak Haji Basir Nalai tadi, di padang mahsyar itu telanjang. Itu pernah ditanyakan oleh Bunda Aisyah, ya Rasul, kita nanti di padang mahsyar telanjang, bagaimana itu? Lalu Rasul mengatakan, situasinya itu sangat dahsyat, sehingga kita tidak memperhatikan itu lagi. Masya Allah, situasinya sangat dahsyat, masing-masing orang memikir dia sendiri, nggak memikir lagi tentang ketelanjangan tadi. Nah, ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa sekali. Jadi penjelasan Profesor Edi Mas tadi luar biasa sekali dari Yasin 65. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu, kami Allah kunci ala afwahim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan bakal berbicara kepada kami Allah, aidihim, tangan-tangan mereka. Jadi mulutnya dikunci, tangannya yang akan bicara kepada Allah. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya yang bersaksi, ya betul ya Allah. Dulu dipakai untuk kaki tangan untuk ikut tadabbur di Masjid Munawwarah.
kakinya bersaksi, ya Allah betul aku dipakai untuk melangkah. Bahkan Ustadz Dasar Latif itu di YouTube-nya itu mengatakan pohon-pohon yang kita berjalan mau ke masjid, melihat kita mau ke masjid, nanti bersaksi, ya Allah betul dulu Pak Haji berjalan mau ke masjid, aku menyaksikan dia. Tanah-tanah yang kita pakai untuk pijakan kaki itu akan bersaksi, ya Allah betul dulu aku dipakai untuk menginjak Pak Haji Basir menuju masjid. Makanya Ustadz Dasar Latif mengatakan betul itu. Kalau kita sholat wajib di sholat pertama, sholat sunatnya bergeser ke kiri atau mundur. Jadi nanti tanah-tanah yang dipakai untuk sholat sunatnya akan bersaksi. Masya Allah. Jadi semuanya akan bersaksi. Bahkan kalau orang berbuat sesuatu itu alam semesta ikut bersaksi semua. Karena semua yang ada ini, seluruh makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan masing-masing tahu cara bertasbihnya. Hanya kita tidak tahu bagaimana semut bertasbih, bagaimana pohon-pohon, batu-batu bertasbih. Kalau Rasul itu masih mengenal batu-batu yang membaca sholawat Rasul. Rasul mengenal masih batu-batu. Masya Allah. Apalagi dalam manusia ini juga kosmos, mikrokosmos. Manusia terdiri dari miliaran sel-sel tubuh. Tadi di masih bisa menjelaskan satu sel itu luar biasa sekali. Ada yang merekap. Kalau orang mau sehat, seluruh sel-sel tubuh harus sehat. Jadi orang sehat, maka sel-sel yang berkembang liar jadi kanker itu, wah itu luar biasa sekali. Itu mesti faktornya banyak sekali. Kenapa jadi liar? Nah, jadi al-yawma pada hari itu nakhtimu kami Allah kunci ala afahim mulut-mulut mereka, wa tukallimuna dan bakal bicara dengan kami Allah. Apa yang bicara? Aidihim, tangan-tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi bi terhadap ma segala apa saja kanu yaksibun yang keadaannya mereka lakukan, mereka perbuat. Masya Allah. Jadi ketika Taufik Ismail itu macet, sudah sebulan dipesan Krisye untuk membikinkan syair lagu masih macet, lalu berdoa kepada Allah, lalu diberikan ilham baca Yasin ketemu ini, lalu disusunlah syairnya. Krisye itu kalau menyanyikan ini langsung nangis, berhenti, tidak bisa nyanyi lagi. Akhirnya sekali bisa direkam sudah, nggak usah direkam lagi. Dan sejak itu Krisye sangat rajin sholat. Akhirnya Krisye itu kanker di Singapura ya, wafatnya di Singapura. Ya, Pak Joko. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bapak-bapak, majelis harbur, utamanya seorang hamba yang pagi ini sudah berbagi mie ayam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Barokah. kita semuanya sehat, panjang umur, yang bersedekah pagi ini sentiasa makin banjir rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi Ustadz Burhan membuka awal tadi bahwa surah Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian fadilah atau keutamaan dari surah Yasin ini seringkali kita baca di setiap acara-acara tertentu. Nah, pagi ini mendapatkan pencerahan. Selama ini kita baca itu bisa lewat-lewat baik. Nah, pagi ini diingatkan lagi, reminder, diingatkan, lebih-lebih dibuka, dibahas tadi khusus yang ayat 65. Nah, itu mengerikan. Jadi sekaligus menjawab Pak Basir tadi, kira-kira apa dia yang perlu kita kerjakan. Ya. Tadi Ustadz Prof tadi mengatakan bahwa di dalam tubuh kita, dalam sel kromosom itu sebetulnya sudah ada sebutan Iqra sebagai ayat pertama, ya. Jadi manakala kita baca Quran, memang kadang-kadang kita dapat semacam hidayah, kok menyentuh sekali. Pagi ini saya terus terang tersentuh dengan
bagaimana ayat-ayat ini. Nah, barangkali itu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi. Jadi intinya menurut hemat saya, maka memang diperintahkan agar Quran ini dibaca berulang-ulang. Jadi itu barangkali kuncinya, supaya Al-Quran ini dibaca berulang-ulang dan setiap yang membaca kita rekam atau Prof tadi. Nah, kalau bisa kita akan memperbanyak rekaman-rekaman itu, ya. Dan yang paling penting bagaimana kalau misalnya rekaman-rekaman, kalau saya simpan di handphone dikit-dikit saya bagikan karena itulah kemampuan saya. Nah, bagi yang lebih banyak, lebih besar dan sebagainya mungkin tidak mampu dan tidak sempat. Nah, dikit saja. Tadi kutipan satu adalah jantung daripada Al-Quran, yang kedua ayat 65 itu. Dan ternyata di dalam tubuh kita ini, tadi sekali lagi untuk remindernya itu, sebetulnya terkandung sudah ada ayat-ayat. Nah, kejadian setelah ditiupnya tadi apa 2 kali apa 3 kali, barangkali kita memang hari itu pada saat itu sebelum kita dihisap itu kita nerima dulu catatan sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, usahakan ya kalau pas di tangannya, nah, tarik dulu tangan kiri itu kalau bisa nerimanya tangan kanan. Nah, untuk supaya bisa nerima tangan kanan, salah satu adalah tadabbur, dan kalau bisa berbagi seperti hamba Allah yang bagikan mie ayam ini tadi. Barangkali itu berulang-ulang dan berulang-ulang bagaimana mentadabbur Al-Quran. Barangkali itu melengkapi. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum disimpulkan oleh rekan kita ini, Pak Ustadz Hambali, simpulkan dulu. Masih ada waktu. Terima kasih Pak Haji Ambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertambahlah ilmu kita setiap hari. Tadabbur ini Pak Basir hari Sabtu dan hari Selasa. Sudah jalan ke 4 tahun. Jadi mohon Pak Basir hari ini dan seterusnya bisa mengikuti. Pertanyaan Pak Basir tadi, seolah-olah kita ini terperanjat setelah sangkakala itu ditiup. Kita keluar semuanya dalam kubur, mereka terperanjat. Siapa yang Bangunkan. melakukan ini? Siapa? Siapa yang punya gawe ini? Itu kata-kata orang yang kafir, Pak. Kalau orang beriman tidak, mereka tenang. Di dalam surat yang ke-54, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun kecuali apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, 10 kebaikan dibalas. Kalau dia melakukan kejahatan, 1 kali pembalasan kejahatan saja. Itulah rahmat Allah kepada kita. Kemudian di dalam surat yang ke-55, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Kebalikan dari orang-orang yang dibangkitkan yang ribut tadi. Siapa yang membangkitkan kita? Siapa yang membangkitkan kita? Enak-enak tidur dibangunkan, kira-kira begitu. Orang-orang yang bertakwa tidak. Mereka sungguhnya mereka penghuni surga. Hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bersenang-senang. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannah itu humul faizun. Bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, mano pertanyaan Pak Basir tadi kalau salah, mano caranya di dunia ini kita siapkan. Kita siapkan, kita tadabburi Al-Quran, kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dan kita baca, kita pahami kejadian-kejadian yang telah diberikan oleh Allah sebagai itibar, basyiron, kabar gembira.
Kabar gembira ini akan kita temui nanti pada saat ayat 55 ini. Orang-orang penduduk surga tenang. Penduduk neraka yang siapa yang bangunkan kami lagi tidur ini tidak tenang, Pak. Tapi kalau huru-hara kiamat sebagaimana dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 38. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun. Takutlah kepada Allah yang mana pada hari itu bapak dak baca membantu anak, anak dak baca membantu bapak, bini dak baca membantu suami, suami dak bisa membantu, dan seterusnya. Gawe masing-masing pokoknya. Dak saling lurui lagi. Nah, supaya kita tenang nanti, mana caranya mencapai ayat 55 ini, Pak Basir, itulah yang kita gawikan, kita siapkan di atas dunia ini. Kiatnya cuma itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menzolimi kita. Kalau kita berbuat satu kejahatan, Allah akan balas dengan satu kejahatan. Tapi kalau kita sudah berbuat satu kebaikan, 10 lipat kebaikan akan dibantu Allah bahkan lebih. Saya kira itu tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abadi. Masya Allah, betapa maha murahnya Allah. Semua kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau kejahatan dibalas kejahatan. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin amin. Kita akhiri dengan doa makasih Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pak Ambari bisa mimpin doa untuk yang bersedekah ini? Ya. Oh kita, ya semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah. Ya. 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 Terima kasih. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari dan untuk kita. Iya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih.